Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ini kita melanjutkan seri yang ke-9 ya. Semoga bisa selesai di seri ini. Jadi dia 9. Wali Songo. 9. Songo itu 9 ya bahasa Jawa. Wali Songo, wali 9. Sebelum aku melanjutkan ada komentar dari ini untuk yang lainnya aku ucapkan terima kasih ya. Ini yang menurutku perlu dikasih penjelasan ini. Dari Mas LSM. Ini pemusik atau gimana ini? Kalau pemusik nanti sekali-sekali kita kolaborasi. Assalamualaikum Gus, tolong bikin video bahas Genesis 17:20 sampai 17:21 dong. Tentang perjanjian Allah kepada Ismail dan Ishak. Katanya perjanjian hanya ditekankan kepada Ishak saja. Gimana menurut pandangan Gus sendiri? Terus terang aku lupa ini ya. Aku sudah pernah bahas atau belum ya. Cuman gini Mas, tajuk ini akan lebih pas kalau kita bahas nanti ketika Idul Kurban ya. Di sana akan menjadi lebih pasti ya. Tapi bagaimanapun terima kasih atas masukannya, coba aku agendakan ya. Sama aku ingat-ingat dulu, aku sudah pernah bahas belum? Karena sekarang videonya itu sudah hampir 800-an video yang kita produksi ya. Jadi aku juga agak kesulitan untuk mengingatnya satu persatu. Kalau memang perjanjian itu kepada Ishak, terus bunyi perjanjiannya seperti apa gitu kan perlu kita telaah. Ya itu tadi aku lupa sudah pernah bahas ini secara khusus atau belum ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tajuk ini, topik yang seperti ini itu akan lebih tepat ketika kita bahas itu di saat-saat Idul Kurban ya. Karena nanti polemiknya kan di sana. Meskipun tentang kurban tentunya aku sudah pernah bahas itu ya. Kalau kita lihat kemarin juga kita bahas bahwa keturunan itu dilihat dari gender laki-laki ya. Jadi nggak ada hubungannya mau ibunya budak atau tidak, dan itu sudah kita bahas tuntas. Jadi ya Ishak dan Ismail tetap aja keturunan dari Bapak Abraham ya. Oke Mas, itu tanggapanku, tapi apapun adanya aku ucapkan terima kasih dan nanti kita lihat kondisinya seperti apa, apakah perlu kita bahas atau tidak, atau menunggu Idul Adha ya, atau jangan-jangan ini sudah pernah aku bahas. Tolong para senior tolong dibantu ini ya, saudara kita Mas LDS M, terkait dengan kurban aku sepertinya sudah pernah bahas, cuman lupa itu tajuknya apa ya. Tolong dibantu ini Mas LSM. Oke, matur nuwun Mas. Berikutnya ini ada Mas JK. Assalamualaikum Gus Beti. Kalau menurut kajian di channel lain ya, Al-Quran itu diturunkan secara verbal lalu diliteralkan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, diksi tulis menulis dalam Quran surat 7145 dan Keluaran 318 itu bersifat metafor atau bagaimana Gus? Mohon pencerahannya. Ya justru itu sekarang kan mau kita bahas ini di kelanjutannya. Kemarin kan berhenti di sini gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas JK ya. Maka kita sekarang masuk ke sini. Aku bacakan dulu ayat yang ke-17 ya. Ini dari ayat yang ke-7 ini salah. Ini nanti dikira 17 nanti ya. Ini garis miring. Ayat yang ke-7 dari Al-Quran ya. Jadi Quran surat Al-A'raf ya. Bukan ayat. Ini kalau efek kurang ngopi gini kadang-kadang ngomongnya keliru-keliru. Bismillahirrahmanirrahim.
Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 maksudku ya. Ayatnya 145. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya. Sorry. 147 ya. 146, 147. Al-Qur'anmu buka juga. Al-A'raf 147. 145 ya. Sorry sekali. 145. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna, itu dikitabkan, itu bisa diwajibkan, bisa menjadi dibukukan, bisa menjadi dituliskan ya. Bisa menjadi ditentukan, itu polisemi ya. Di sini kita artikan dituliskan. Nanti kalau di tentang sholat itu sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ditentukan itu di Quran surat An-Nisa 103 itu pakai kitaban juga ya. Ini wa katabna ya. Jadi itu polisemi, di sini diartikan dituliskan ya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau izzotau wa tafsila likuli syai'i fakusha bi kuwati wa murqaumaka yakuzu bi ahsaniha saurikum darul fasikin. Begitu Arabiannya. Fokus kita ke katabna ya. Jadi katabna itu begini, dan kami tuliskan, itu tidak metafora ya, itu harafiah ya, benar-benar dituliskan. Karena apa? Medianya juga disebutkan yang sudah kita kaji kemarin. Loh itu meskipun ada yang menerjemahkan papan, oh iya aku belum tunjukkan loh batunya ya, tulisan di loh batu Ten Commandment. Kalau kita gambarkan loh batu itu memanjang begini ya, memanjang begini itu ada 2 ya. Kalian bisa searching lah, banyak kok itu ya di apa namanya, di Google nanti loh batu searching gitu ya. Aku lupa, nggak sempet tadi ya. Nanti aku tunjukkan Ten Commandment. Kalau Ten Commandment-nya seperti ini. Ten Commandment itu 10 perintah Tuhan itu seperti ini. Sebentar. Kalian supaya ngerti nanti apa yang tertulis di loh batu itu ya. Bukan. Wah, ini nanti aku nyarinya sulit ini. Nanti mau nyari Al-Fatihah ini. Oke lah. Nih ya. Ini sulitnya begini nih kalau anunya harus pindah-pindah. Ah ini dasatita yang ditulis di loh batu. Jadi batunya itu sudah ditulis. Ya. Bukan papan, batu. Nih. Isinya ini. Ya. Ini isinya. Ini sumber dari sekarang sumber hukum itu begini, aku bacakan. 10 perintah Allah itu kalau di Bible sini itu ada di sebentar. Ada di Keluaran ini ya. Di Keluaran 20 dimulai dari 1 sampai berapa ini? Sampai 6, 17 ya. 17 nih ya. Kalau tulisannya nggak kebaca ya suaranya aja lah ya. Aku sudah maksimal mungkin. Ya memang tulisannya jelek mau gimana lagi ya. Jadi kalian juga harus berusaha untuk memahami. Aku juga berusaha untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Ini sudah ya, tulisanku jelek gini mau gimana lagi ya. Makanya nulis Latin aja jelek, bagaimana nulis Arabian. Jadi semudah ini bisa dibaca ya. Keluaran 21 sampai 17. Nih ya. Ini di sini Ten Commandment itu. Dasatitanya itu di sini. Ini menjadi hukum di atas segala hukum ya, sumber hukum. Kalau kita
bilang Fatihahnya di sini, pembukanya itu di sini, ya. Oke, aku bacakan. Itu begini bunyinya. Satu itu mesti eksistensi Allah yang dijelaskan. Ya. Apa katanya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba. Jadi sejak zaman Yahudi, ya, itu Allah sudah menjelaskan. Makanya Musa itu nggak pernah jelas Tritunggal itu nggak pernah. Itu sebagai fakta yang tidak bisa dihindari lagi kecuali kita memang akan mencoba mencarinya dalam dogma, dan dogma itu bentuk ketidaktundukan terhadap Alkitab. Yang namanya orang beragama itu ya seharusnya tunduk terhadap Alkitab. Jadi kitab ini tidak pernah sejak zaman Musa, sejak zaman Kanjeng Nabi Isa itu menjelaskan Tritunggal itu tidak pernah. Allah itu ya tunggal, makanya dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan. Jadi dia seorang yang mengklaim sebagai Allah. Dia menjadi tunggal. Jadi konsepnya benar-benar tauhid. Gitu. Ya. Makanya kalau terakhirnya berkembang ada Tritunggal itu sebuah pemahaman ya yang sungguh-sungguh tidak alkitabiah, justru bertentangan dengan alkitabiah. Mau apapun lah argumentasinya, silahkan saja ya. Ada nggak itu Tritunggal dalam Alkitab? Nggak ada. Jadi itu harus, kalau mau menerima Tritunggal ya monggo silahkan, tapi harus diakui itu bersumber dari dogma di mana filsafat mulai meracuni konsep teos yang diajarkan oleh para nabi. Ya. Itu harus berani ngakui gitu. Nggak apa-apa, silahkan saja mau Tuhannya Tritunggal, mau tetek bengek. Cuman dia harus berani fair bahwa itu tidak alkitabiah gitu loh. Ya. Jadi kejujuran itu perlu. Jangankan kajian akademis apapun kalau sudah tidak jujur itu sulit. Ya, jujur saja. Toh orang lain seperti aku misalnya, aku tetap menghormati, silakan saja mau Tritunggal. Tapi bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah di mana para nabi tidak mengajarkan, itu ya harus diakui lah. Itu kan orang Tertullianus yang dari Ethiopia sana. Sehingga kalau dibilang itu alkitabiah ya jauh panggang dari api, ya. Oke. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak ada, ya. Makanya syahadat Sema itu Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ehad dia. Satu, bukan kesatuan. Ya. Jadi jangan lagi berkicau sama aku, nggak laku. Aku jadi males. Aku sudah meninggalkan perdebatan model-model kelas coro seperti itu jauh. Kalau harus menghadirkan sama aku, oh itu Ehad bukan Yahid. Yahid itu tunggal, Ehad itu kesatuan. Aduh. Jadi enak aku mau muntah kalau ada orang berargumentasi itu kepadaku. Itu sudah aku tinggal jauh. Tanya aja sama orang Yahudi sana loh, Ehad itu apa gitu. Ya. Jangan lagi menggunakan Yahid. Orang itu bahasanya orang Yahudi kok. Kalau memang Tritunggal ada, orang Yahudi sejak dulu sudah Tritunggal gitu. Ya, makanya setiap pertanyaan atau sanggahan yang datang itu tidak semuanya aku jawab, karena aku melihat kalau itu sudah menjadi makananku 10 atau 20 tahun yang lalu, aku males. Enggak. Jadi tidak memberikan sebuah trigger supaya adrenalin logikaku itu terangsang untuk masuk ke dalamnya, justru males gitu loh. Kan males kita sudah jauh-jauh berjalan kembali lagi ke masa lalu untuk apa juga? Itu masa lalu gitu. Ya, kecuali kalau perdebatan kelas ya level-level formula itu ya bagus ya, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang sudah seperti aku yang sudah lama berkecimpung, males gitu ya. Jadi jangan coba-coba membawa Yahid dan Ehad sama aku, nggak laku. Oke. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Nggak boleh. Bikin patung-patung itu dilarang gitu loh. Ini ada patung disembah-sembah lagi, dipatungkan lagi. Ya,
Yang ketiga, kalau itu beda, salib itu beda. Nanti salibnya Katolik itu ada patungnya, salibnya Protestan tuh nggak ada patungnya. Lihat aja, kalau dia pakai salib dan itu ada patungnya, berarti saudara kita yang Katolik. Kalau nggak ada, berarti saudara kita Protestan. Ya, salib itu dua macam. Ada yang pakai patung, ada yang enggak. Nanti ada yang tidak mau salib sama sekali. Nah, itu saksi Yehova. Jadi beda-beda. Cara pandang kekristenan terhadap salib itu juga beda-beda. Akhirnya seperti itu ya. Mana yang benar ya? Silahkanlah biar mereka sendiri menyelesaikannya itu ya. Jadi jangan membuat patung ya disembah. Itu enggak boleh. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini terjadi dualisme pemahaman yang aku pernah dapatkan itu begini. Di samping pendapat mainstream, maka kenapa nama YHWH itu bisa dikatakan hilang dari Alkitab ya. Dan itu akhirnya menjadi masalah sekarang ya. Karena mereka orang-orang Yahudi itu sakral untuk menyebut nama yang tetragramaton itu ya, YHWH itu yang nanti dalam konsep Ibraniun menjadi alif lam lam ha. Jadi sama, tetragramaton sama ya. Tinggal bagaimana kita punya kecerdasan untuk menggali, oh ternyata alif lam lam ha itu YHWH itu ya. Itu perlu pakar-pakar bahasa lah ya, dan pakar-pakar huruf-huruf masa lalu itu ya. Itu akhirnya kan mereka kehilangan nama itu ya, tapi mereka tahu karena itu kitab mereka yang dimaksud itu YHWH. Dan Yesus itu bukan YHWH. Bisa marah orang Israel nanti. Yesus itu bukan YHWH ya. Oleh karena itu mereka tidak berani menyebut nama YHWH itu secara sembarangan. Ada yang begitu dan itu mainstream. Namun aku diskusi dengan seseorang yang dia juga nggak bisa dibilang bodoh juga. Dia bilang begini, sebetulnya bukan begitu loh, Gus. Lah gimana aku bilang ya. Kita itu tidak boleh menggunakan nama Tuhan sembarangan itu misalkan dalam saksi palsu gitu loh. Supaya orang percaya terhadap kebohongan kita, maka demi Allah saya benar-benar telah membantu Anda di waktu yang lalu itu. Padahal dia tidak membantu, hanya untuk mencoba dia ada kepentingan dengan orang itulah dia mengatakan itu. Itu namanya sumpah bohong. Nah, sebetulnya begitu yang dimaksud Gus gitu. Tak pikir, wah ini asik juga gitu ya. Meskipun bertentangan dengan mainstream, kan ya akhirnya aku akomodir juga. Itu yang dimaksud dengan yang perjanjian yang ketiga ini ya, yang Ten Commandment ini yang ketiga adalah perintahnya itu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dengan tafsir seperti itu tadi ya. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Jadi harinya Sabat, Sabeah ya. Yang kalau aku tetap itu hari ketujuh, bukan hari istirahat ya. Perkara tulisan ya tergantung dia mau nulisnya Sab'ah itu seperti apa. Yang dulu pernah kita bicarakan dengan yang ada masukan, oh itu bukan istirahat Gus, itu ketujuh. Ya oke lah, nggak usah rame lah. Tapi kan istirahatnya di hari ketujuh kan, gitu aja wis. Ternyata ada lagi seperti aku jelaskan, guruku menjelaskan, oh Sab'ah itu artinya mengambil keputusan. Hari Jumatnya berkumpul, jamaah Jumat berkumpul, Sab'ahnya tinggal mengambil keputusan dari musyawarah yang kita berkumpul kemarin. Ya silakan mana mau diambil. Ya, jadi harinya hari Sabah, nggak ada beribadah di hari Minggu itu nggak ada. Lah ini jelas tertulis kok Sabah, Sabat dalam edisi Ibraniunnya. Jadi hari ketujuh bukan hari pertama, ya, bukan. Tuh. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Nah, kan? Hormatilah orang tuamu. Nanti perlu kita mengkaji karena ada yang ngaku-ngaku, yang ngaku juga kan ya terserah saja dia ngaku sebagai keturunan nabi, tapi salah memahami tentang bagaimana kita menghormati orang tua khususnya ibu ya. Dalam hal ini kalau dalam perspektif antropologis budaya Jawa itu sungkeman, menyembah. Makanya hati-hati ketika Yesus disembah itu bukan Yesus Allah.
Itu penghormatan, sama dengan ketika orang Jawa sungkem dia menyembah, itu menyembah penghormatan. Bahwa sampai modern orang Jawa itu nggak pernah mengatakan bahwa bapak ibunya itu Allah. Ini juga terhadap internal Islam itu banyak yang nggak ngerti ini, tapi ujuk-ujuk terus memberikan hukum, oh itu sungkeman nggak boleh, syirik, matamu goblok kui. Seperti tadi pagi kita bahas wayang, itu kan karena gobloknya dia nggak tahu budaya negerinya sendiri, karena asik sekolah di luar negeri, kemudian ke sini jadi pembicara dan top terkenal banyak pengikutnya, nggak tahu budayanya sendiri. Pokoknya dipelajari dulu sebelum mengeluarkan statement. Begitu juga sungkeman itu. Jadi kalau aku sungkem sama almarhum bapak ibuku itu kan di apa namanya ini? Dipupu. Pupu ini apa ya? Ini apa namanya? Paha itu kita sungkem begini ya. Bahkan aku itu dulu pernah itu membasuh kakinya di baskom, ada air kita basuh. Itu wujud penghormatan, tapi tidak terbersih sekalipun bahwa orang tua itu Allah. Jadi jangan gampang-gampang ngomong sungkeman itu syirik, kon goblok. Nggak mau belajar budaya tiba-tiba mengambil hukum syirik. Apapun keadaannya orang Jawa itu tidak pernah mengatakan bahwa orang tuanya itu Allah, itu tidak pernah. Entah itu bapaknya, entah ibunya. Meskipun ada sebuah kata-kata bijak, pitutur luhur, itu harus dipahami sebagai bahasa sastra yang mengatakan Gusti Allah ketoro. Orang tua itu Gusti Allah ketoro. Tapi jangan terus dianggap Gusti Allah ketoro itu Allah yang tampak. Kan kita sudah mengkaji bahwa yang tampak, yang pernah dilihat mata itu bukan Allah. Nah, istilah dalam budaya Jawa Gusti Allah ketoro, wong tuwa kuwi Gusti Allah ketoro, orang tua itu adalah Allah yang tampak, itu dalam bahasa sastra harus dipahami begitu. Artinya bagaimanapun kita harus taat terhadap orang tua, karena itu juga perintah dari Gusti Allah ingkang Maha Agung. Jadi paham ya? Oke, hormati orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Tidak boleh membunuh. Sejak zaman Kanjeng Nabi Moses sampai Kanjeng Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad, membunuh itu tidak boleh, kecuali ada syarat alasan syar'i yang membolehkannya. Kemarin kita sudah bahas dalam konteks perang, ya. Jadi nggak boleh, karena nyawa itu bukan hak kita, itu hak Allah, itu hak Allah, ya. Nggak boleh membunuh itu kecuali dengan alasan syar'i yang dibenarkan. Oke, yang ketujuh, jangan berzina, ya. Berzina itu tidak boleh. Sejak zaman Yahudi sampai Nasrani sampai Islam, kalau kita mau melakukan hubungan badan itu ya harus dengan qabiltu nikaha, ya. Nggak boleh berzina. Di luar itu maka dia dianggap berzina dan itu dosa. Kecuali sudah qabiltu nikah, menjadi resmi suami istri, itu boleh. Itu sejak Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad begitu. Dan kita sudah bahas tuntas kemarin di Malakat Aimanuhum, Milkul Yamin, tentang budak. Apa itu budak? Ya, tidak boleh meski lewat satu pintu yang namanya nikah. Kalau tidak begitu, dia melakukan dosa besar yang disebut zina. Tidak boleh, ya. Tapi dalam kitab perjanjian lama khususnya, hati-hati ketika engkau mempunyai sebuah bacaan, itu kamu ambil dari perjanjian lama khususnya, itu banyak sekali zina banyak sekali. Dan kamu harus tahu, ada zina secara harafiah, ada zina yang secara metafora. Hati-hati, ya, hati-hati. Seperti ini aku banyak lihat diskusi antara Islam Kristen itu sama gobloknya. Pembicara yang dari Islam ya goblok, yang dari Kristen juga goblok ketika mereka berdebat tentang Oholiba. Karena dia melakukan persundalan di Mesir, ya, yang ngangkang, yang kemaluannya di jamah-jamah, itu tidak memahami sama-sama. Jadi jangan, ya, kalau yang apa, debator dari Islamnya nggak ngerti itu masih maklum. Ini debator Kristennya juga goblok, nggak ngerti itu loh. Bahwa oholiba itu harafiah, tidak bisa dipahami zina secara metafora. Artinya nanti kita bahas secara khusus.
Jadi zina itu tidak serta-merta dipahami secara harafiah. Ada yang metafora seperti kasus tentang uhli-uhlibah yang bersundal di negeri Mesir sana. Ya, ini supaya ngerti semuanya, yang Kristen yang ngerti, yang Islam yang ngerti. Karena kalau diskusi sama ngertinya itu enak. Ya, tapi kalau diskusi sama gobloknya ya aduh ruwet, nggak jadi, kita tidak membuahkan hasil apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, jangan mencuri. Ya, yang kesembilan, jangan berdusta. Ya, ingat kan ketika ada orang sahabat dia bersyahadah, terus tanya sama Kanjeng Nabi, apa yang nggak boleh dilakukan? Kanjeng Nabi bilang, jangan bohong. Dan dia anggap remeh. Oh, yang penting nggak boleh bohong. Dia anggap itu syarat yang menjadi Islam itu syaratnya gampang, pokoknya nggak usah berbohong. Ternyata setelah dialami, efek dari larangan berbohong itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Akhirnya dia tahu, oh begini ya, ternyata kejujuran itu harus ditegakkan gitu. Kan dulu ada satu kisah, ada sahabat Nabi, dia mau masuk Islam, terus dipesen, diwanti-wanti cuma satu aja, apa, kamu udah boleh bohong. Oh iya. Dia meringankan wanti-wanti itu. Setelah dia ikuti, ternyata berat. Karena mau begini nanti kalau ditanya gimana sama Nabi. Dia mau begini bagaimana kalau ditanya sama Nabi. Nanti kalau aku jawab jujur salah. Karena aku tidak boleh melakukan itu, ya. Tapi nanti kalau aku bohong, nggak boleh bohong. Ya. Oke. Jadi dusta itu tidak boleh. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Ya. Yang menjadi milik orang itu jangan kamu miliki. Ya. Itu larangan. Nah, kalau kita sama-sama paham yang ke-10 ini ya, itu dalam konsep berbangsa dan bernegara juga enak. Jadi mana milik-milik hak-hak rakyat itu, mana itu harus diakui, jangan diambil secara sembarangan. Tidak boleh menggeser batas tanah itu, larangan besar itu ada di Torah itu. Ya, oke, itu 10 perintah Allah ya, yang ini disebut dengan Ten Commandment ya. Ten Commandment atau Dasatita itu, ya itu kita sekarang ke surat 7 ini. Itu ditulis, benar-benar ditulis. Ya. Sebentar, aku buka anunya. Al-Qur'annya di sini ya. Kamu baca, buka surat 7 145 ya. Dan telah kami tuliskan untuk Musa. Ini ya. Nih. Ya, di sini kami tuliskan untuk Musa. Jadi Kanjeng Nabi Musa terima itu loh, sudah dituliskan. Yang tadi tak baca Ten Commandment itu sudah dituliskan. Ya, aku lanjutkan. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh. Ini di sini ya. Kemarin sudah aku jelaskan lauh itu ya. Segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka ya, kami berfirman, Allah maksudnya, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi dituliskan dan diperintahkan. Jadi gini, setelah dituliskan, nih. Nah, sekarang umatmu itu kasih tahu, dia harus berpegang teguh terhadap ini. Jadi intinya dituliskan, ya, dituliskan. Ingat, berarti ya Kanjeng Nabi Musa menerima Ten Commandment dalam kemasan literal. Ini perlu pahami dulu.
Nanti akan kita komparasi bagaimana Kanjeng Nabi menerima firman. Ya. Literal ya sudah ditulis. Sekarang kita lihat di Keluaran 31:18. Ya. 31:18. Kamu buka Biblemu, Keluaran 31:18. Ini asik ini. Musa menerima kedua loh hukum ya. Loh hukum ya. Di sini loh hukum, sebetulnya Torah itu artinya ya hukum. Jadi kok hukum Torah itu menjadi dua kali menjadi hukum-hukum. Jadi kok kita tahu artinya Torah ya sudah Torah gitu aja. Kadang-kadang orang hukum Torah, nah, jadi kacau. Karena Torah itu artinya ya hukum. Sebetulnya itu Torah Musa, nah, begitu. Berarti hukum Musa, hukum dari Allah, ya, yang itu difirmankan lewat Kanjeng Nabi Musa, begitu loh. Bukan Kanjeng Nabi Musa buat hukum, tidak boleh. Semua nabi itu tidak boleh membuat hukum. Yang membuat hukum itu hanya Allah. Baru nanti kalau ada peraturan-peraturan yang menyesuaikan, itu harus berdasarkan kitabullah, begitu. Ya, ini dia. Nih. Ya, yang ini lihat ini ya. Ini cuman sedikit ini. Oke. Aku bacakan perikopnya itu Musa menerima kedua loh hukum. Begini ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Nah, nanti ini menjadi perdebatan ini bagaimana berbicaranya itu. Sedangkan orang kalau melihat Allah langsung mampus. Ini Musa kok enggak? Nanti dia ketika turun itu Kanjeng Nabi Musa itu, ya Kanjeng Nabi Musa itu juga nggak tahu kalau dia sininya ini bercahaya, nggak tahu. Yang tahu nanti orang-orang setelah Kanjeng Nabi Musa itu, loh bercahaya gitu loh. Karena kan nggak ada cermin saat itu. Ya. Jadi sapi itu tidak pernah tahu wajahnya sendiri karena nggak pernah bercermin. Nanti yang tahu wajahnya itu ya temannya sapi itu. Ya. Begitu juga Kanjeng Nabi Musa nggak tahu kalau dirinya itu bercahaya setelah turun dari gunung itu karena ya tidak ada cermin. Justru orang-orang lain yang tahu gitu ya. Tapi itu hal lain lah ya. Yang aku mau tekankan di sini. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu maksudnya, yang ditulis oleh jari Allah. Ya. Yang ditulis oleh jari Allah. Hati-hati. Ini jari Allah, terus jangan pandanganmu Allah punya jari nulis gini. Ya. Ya inilah keterbatasan bahasa. Kalau kamu anggap bahwa Allah itu punya jari seperti kita, berarti kan kamu sudah menyamakan Sang Pencipta dengan ciptaan. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Ya. Yang penting kita dapatkan dari sini, dari penjelasan Keluaran 3:18 dan 7:45, ya. Sama-sama dalam edisi literal. Ini dia. Literal, sama-sama literal. Ya, sama-sama literal. Jadi sudah literal, sudah tulisan, sudah huruf, ya, tidak verbal, sudah literal. Ya, ketika itu disampaikan nanti sama umatnya, ya umatnya tinggal meniru literalnya itu. Tulisannya itu seperti apa? Karena dia sudah wujudnya, produknya itu ya literal. Ya. Sementara nanti kita lihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran itu dalam edisi literal atau verbal. Nah, itu nanti kita bicarakan di seri yang ke-10 ya. Kalau dia edisi verbal, maka harus ada merubahnya ke literal. Karena Al-Quran diajarkan dalam dua metodologi, yaitu verbal dan verbal dan literal.
Nah, disinilah nanti kita bisa cek apakah Kanjeng Nabi itu buta huruf. Ya. Dan itu akan kita diskusikan nanti di seri yang ke-10. Ini sudah adzan ya. Sudah adzan dan aku segera berjamaah sholat asar ya. Kamu juga harus berjamaah sholat asar ya. Oke, semoga kita sehat semua dan sampai ketemu lagi di esi besok yang ke-10 ya. Yang jelas pada saat ini kamu sudah mendapatkan jawaban dan sudah tahu bahwa Kanjeng Nabi Musa menerima Ten Commandment itu dalam produk yang sudah literal. Artinya sudah tidak ada perlu mentransfer lagi dari verbal ke literal. Ya, sehingga besok kita tinggal mengkomparasi bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menarik ya, karena akan terjawab ya, apakah benar seperti apa kata mainstream, oh buta huruf. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.